Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan tema aturan, hukum, dan norma. Sebelum dimulai, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan, boleh di next, Adelia Putri Yandarsyah, Fadila Nur Kalisa, Hasna Fatarani Kodriyah, Izati Nurfansa Muluk, dan Yustia Pandiani. Di next, selanjutnya ada pengertian aturan, hukum, dan norma. Aturan sendiri merupakan peraturan berupa norma dan sanksi yang diciptakan untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya kejahatan. Hukum diartikan sebagai alat untuk mengatur dan menertibkan masyarakat. Dalam hal ini, hukum dapat berfungsi apabila dalam masyarakat terjadi ketidakaturan ataupun ketidaktertiban. Norma yaitu ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku atau bertindak dalam hidupnya. Pembahasan selanjutnya mengenai Pancasila akan disampaikan oleh Yustia. Kepada Yustia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Yang pertama, penjelasan mengenai Pancasila. Yang kesatu, Pancasila adalah seperangkat nilai yang terangkai secara holistik menjadi gagasan dasar tentang konsep dan prinsip yang menjadi pandangan hidup masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan basic belief system karena memuat gagasan dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan wujud kehidupan yang dianggap baik. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi nasional sekaligus merupakan ideologi terbuka meliputi nilai dasar yang bersifat hakiki, nilai instrumental yang merupakan penjabaran dari nilai dasar, serta nilai praksis yang dijabarkan dari nilai instrumental dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dinamis. Boleh next slide. Lalu untuk tema yang kami angkat berasal dari sila keempat. Adapun makna dari sila keempat, yang pertama, sila keempat sendiri berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat dimaknai dengan yang pertama, setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, kewajiban, dan hak yang sama. Yang kedua, siapapun dilarang memaksakan kehendaknya pada orang lain. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang keempat, setiap orang wajib menghormati dan menjunjung tinggi keputusan yang dicapai dari hasil musyawarah yang dilaksanakan. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada pembahasan mengenai mengenai presiden. Nah, presiden adalah seorang yang memimpin suatu negara. Tugas presiden adalah memimpin suatu negara. Seorang presiden dibantu oleh wakil presiden. Tugas wakil presiden ini adalah membantu presiden dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dan menggantikan presiden ketika berhalangan hadir pada suatu kegiatan. Boleh di-next. Selanjutnya, pembahasan tentang pemilu akan disampaikan oleh Izati. Kepada Izati, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang pemilu. Pada pembelajaran kali ini kita akan mengambil kegiatan tentang pemilu. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 pada tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengertian pemilihan umum diuraikan secara detail. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
dalam Negara Kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Pengertian pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Boleh di next slide. Selanjutnya yaitu asas pemilu yang akan dikenalkan pada anak. Yang pertama yaitu ada langsung, yaitu anak memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara. Yang kedua yaitu asas pemilu umum, yaitu anak memahami bahwa pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain. Yang selanjutnya yaitu ada bebas. Anak bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun. Yang keempat yaitu ada rahasia. Anak dapat memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan. Yang kelima yaitu jujur, yaitu anak mampu bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu ada adil. Dalam pelaksanaan pemilu, setiap anak mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Nah, boleh di next slide. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hasna. Kepada Hasna, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini ada rencana pembelajaran yang akan dilakukan oleh anak. Pembelajarannya sendiri itu dengan tema aturan hukum dan norma, dengan subtema Pancasila dan subtema sila keempat. Nah, kenapa kita pembelajaran tersebut menggunakan tema Pancasila? Karena sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, Pancasila sendiri merupakan dasar negara kita. Jadi aturan dan norma-norma pun semuanya itu didasari oleh Pancasila. Jadi Pancasila itu menjadi asas adanya aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku, sehingga akan lebih baik jika Pancasila itu sendiri dikenalkan kepada anak sedini mungkin. Nah, berdasarkan dengan materi Pancasila, pembelajaran ini tuh diharapkan dapat memberikan pengetahuan awal pada anak terkait Pancasila serta maknanya. Lalu kegiatannya sendiri itu nanti akan berfokus kepada implementasi dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sehingga anak diharapkan dapat mengerti makna dari sila keempat ini sendiri. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Boleh di next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fadilah. Kepada Fadilah, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana kegiatan yang nantinya akan dilakukan pada anak itu. Yang pertama itu ada pengenalan Pancasila sendiri sebagai dasar hukum negara. Lalu yang selanjutnya ada pengenalan sila keempat, seperti yang tadi sebelumnya dijelaskan, dan juga maknanya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada pengenalan salah satu contoh implementasi kegiatan dari sila keempat, yaitu pemilu beserta aturannya. Pengenalannya ini tuh dilakukan melalui tayangan video. Yang selanjutnya ada melakukan kegiatan bermain peran ketika pemilu. Yang pertama nantinya akan dibagi peran, lalu yang kedua menyepakati aturan bermain. Selanjutnya, ketika kegiatan telah selesai dilaksanakan, akan diadakan recalling, diskusi, dan memberikan penguatan. Adapun media pembelajaran yang nantinya akan digunakan, yang pertama itu ketika bermain peran atau role play, yang diperlukan adalah yang pertama bilik pemilu, styrofoam, lalu ada tinta, lalu ada coblosan berupa tusuk gigi, lalu ada kertas nomor calon, lalu kotak pengumpulan suara, papan tulis, dan juga spidol. Yang kedua, media yang diperlukan untuk menonton video
yaitu proyektor dan juga video dengan tema pemilu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Itu tadi yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya ataupun memberi saran, boleh langsung mengirimkan melalui kolom komentar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.